Hai, kembali lagi di acara BBM, belajar bareng Melanie. Ngomong-ngomong Turki, nah rencananya di bulan Agustus saya akan berangkat lagi ke Turki untuk menghadiri Expo Gastro Tourism and Industry Fair ya. Lokasinya di Istanbul. Dari awal tahun 2022 ini saya merintis baru untuk usaha di bidang tourism gitu ya, tour and travel. Awal mulanya sih saya nggak tertarik nih gitu dengan usaha ini karena saya pikir untuk apa sih saya jualan tiket gitu ya, untuk apa sih saya uh, bisnis untuk bawa orang dari Indonesia terus ke luar negeri, berapa sih fee-nya gitu. Nah itu pertimbangan-pertimbangan ya. Saya yakin teman-teman juga belum tentu tertarik dengan bisnis ini ya. Namun ternyata di dalam sistem tour and travel yang saya temukan gitu ya, itu ada ekspedisi multi kurir di dalam sistemnya. Ya, penasaran kan? Nah, kira-kira menurut teman-teman bisnis apa sih yang tidak akan ada matinya dan tidak akan ada ruginya? Ayo. Kuliner ya, pasti kuliner, apalagi kecantikan ya, produk-produk kecantikan. Karena hampir seluruh wanita itu seneng perawatan atau skincare. Betul, apalagi Mau nikahan butuh dana tambahan. ya, Tinggal ajuin dan gitu. Wait ya sebentar ya, itu seneng kalau ada musik. Musik Turki, biola Turki ya. Nah, sampai mana tadi? Ya. Nah, jadi bisnis ini saya temukan di awal tahun 2022. Itu saya juga sempat menolak ya, sempat menolak dan tidak tertarik. Namun setelah saya berkenalan, saya di-sharingkan tentang apa sih bisnis tour and travel, tourism, kemudian di dalam sistemnya ada apa aja sih. Langsung aja saya cerita tentang ekspedisi multi kurir. Nah, kenapa sih harus berbisnis ekspedisi di tahun ini? Karena ekspedisi adalah bisnis yang menjanjikan, yang tidak akan ada matinya, di mana semua orang membutuhkan antar jemput kirim barang gitu ya. Produknya boleh apa aja. Semua orang sekarang sedang berusaha, sedang membuat produk, sedang menjual produk gitu ya. Saya melihat celahnya adalah di sisi middle-nya, mediatornya. 3 bisnis sebenarnya. Ya, 3 bisnis dengan 3 fitur. Yang pertama adalah jelas ketika kita bilang bahwa tour and tourism gitu ya, tour and travel, kita pasti akan menjual tiket. Tiket apa sih? Tiket pesawat, tiket kereta api, tiket bus, kemudian tiket kapal laut, bahkan sampai tiket bioskop. Itu di dalam sistem itu juga terjual. Bayangkan ya. Tapi itu biasa, di Traveloka ada, di Agoda ada. Betul. Waktu itu saya berpikir juga seperti itu. Itu biasa, ada di mana-mana. Oke. Lanjut ya. Fitur yang kedua. Nah, fitur yang kedua ini adalah PPOB, multi payment. Nah, multi payment. Jadi kalau seandainya ada customer kita ingin transfer antar bank gitu ya, transfer antar bank, kemudian untuk membeli listrik, membeli pulsa gitu ya, atau isi GoPay, isi Dana, kemudian bayar pajak ya, pajak apa? Pajak PBB rumah, pajak kendaraan gitu ya. Pokoknya segala sesuatu yang link pembayarannya. Dalam sistem MMBC ini, semua PPOB yang jenisnya pembayaran online itu ada di dalamnya. Gitu ya. Itu mah biasa, kita bisa kok beli GoPay di Tokopedia, isi GoPay, kemudian beli pulsa dan segala macam. Ada kok di aplikasi yang lain. Betul, saya pun berpikir seperti itu. Saya tidak tertarik. Nah, tetapi di fitur yang ketiga ini, ya muncullah MMBC Express. Ya, MMBC Express ini adalah konsep mengumpulkan ekspedisi yang cukup terkenal ya di dalam sistem MMBC, dijadikan satu. Jadi kalau kita mau mengirim barang itu bukan hanya satu merek dagang ekspedisinya ya, tapi hampir semuanya, you name it lah ya. Kita di ekspedisi di Indonesia ini apa sih yang terkenal? Ayo apa? Misalnya JNE ya, Si Cepat, JNT Antar Aja, Wahana ya, terus Garuda Go untuk lintas provinsi, sama satu lagi yang terbaru tuh Lalamove kalau nggak salah. Kita hanya membeli satu sistem ini dan diregistrasikan ya, hampir semuanya yang tadi saya sebutin ya itu ada di dalamnya konsep. Kalau teman-teman punya satu sistem di handphone ya, di handphone kok mainnya semuanya ya,
itu kita nggak usah capek-capek keluar dari rumah. Nah, jadi misalnya teman-teman punya produk di rumah, kemudian menginput sendiri, ya, dikirim ke alamat di Surabaya misalnya. Kemudian kita punya timbangan di rumah, gitu ya, ditimbang, cuma sekilo misalnya, ditujukan ke alamatnya pengirim, kemudian isinya apa, gitu ya, muncul deh di dalam sistemnya itu ya, di handphone kita. Harganya si cepat sekian, JNE sekian cashbacknya, kemudian antar aja sekian. Nah, teman-teman pilih dia tuh, mana yang cashbacknya lebih banyak. Kan lumayan, misalnya regular 10.000, ternyata cashbacknya 3.000. Nah, teman-teman hanya bayar 7.000 gitu. Tapi teman-teman bisa bilang ke pelanggan, ke customer yang lain ya, harganya sama seperti ekspedisi yang lain, gitu ya. Udah, nanti walaupun hanya satu barang, dari pihaknya ekspedisi yang teman-teman tadi pilih, itu mereka akan pick up ke rumah kita. Ya, sesederhana itu. Jadi perbedaannya, kalau kita franchise salah satu ekspedisi, kita harus menyiapkan segala sesuatunya kan. Dari mulai sewa tempat, printernya, komputernya sendiri, kemudian lemari untuk taruh barangnya, karena dia harus nyetok ya di dalam sana. Kalau kita enggak gitu. Walaupun hanya satu saja kita input, mereka akan datang. Jadi tuh perbedaannya, mereka melakukan pengambilan, kita yang melakukan input data di sistem MMBC tersebut, gitu ya. Sesederhana itu. Hebatnya lagi, misalnya katakan ada saudara kita atau ada partner kita dari Bali misalnya, ya, mau kirim barang ke Jakarta menggunakan sistem kita. Nah, dari pihak mereka akan kita input datanya dari sini, katakan dari Jakarta ya, kita input datanya. Nah, nanti ekspedisi yang ada di Bali itu akan mempick up. Jadi kita bisa remote dari jarak jauh. Untuk registrasi ya, untuk registrasi dan menggunakan nama brand dari teman-teman sendiri, punya license sendiri untuk brandnya. Misalnya katakanlah nama brandnya misalnya orangnya namanya misalnya Ida gitu ya, Ida Laila. Namanya Ida. Nah, dia pilih namanya Ida Tour and Travel Express. Ya, maka karena dia harus saya registrasikan dengan merek atau brand dia sendiri gitu ya, di dalam sistem MMBC gitu, itu ada biaya yang dikenakan investasinya ya, sebesar 1 juta. Nah, saya bilang 1 juta ini itu bukan hal yang besar gitu ya, dengan apa yang nanti teman-teman dapatkan. Kalau kita compare sistem ekspedisi multi kurir yang semua mereknya ada di dalam sistem itu dengan franchise hanya satu ekspedisi misalnya katakanlah JNE, itu antara 25 juta sama 1 juta itu ngejomplang banget. Kalau teman-teman bilang bisnis ekspedisi mahal, nggak mahal kok kalau kita tahu gitu loh, ada sistem yang semuanya lengkap, murah, dan bisa dilakukan dimanapun. Bahkan balik modalnya juga cepet, dan nggak akan ada ruginya, apalagi matinya nggak ada. Teman-teman juga punya visi dan misi yang sama gitu, selain mendapatkan profit gitu ya, tapi membantu juga orang lain untuk membuka lapangan pekerjaan gitu. Dari mana kita tahu bahwa kita buka lubang ini akan berhasil kalau kita tidak pernah melakukannya atau action ya? Bagaimana kita tahu ketika kita down, usahanya bangkrut, kemudian mau bangkit lagi susah, terkendala masalah modal. Modal itu bukan sesuatu penghalang. Yang terpenting adalah mentalnya dulu, semangatnya dulu gitu. Bahkan misalnya ada orang bilang, Bu Mei, saya tertarik dengan bisnisnya, boleh nggak saya bayarnya nanti setelah bisnis saya jalan? Boleh ya, asalkan giat, asalkan mau belajar, mau di training gitu loh. Kalau orang udah males ya, keinginannya besar untuk berusaha, kalau bisa melakukan langkah kecil yang balik atau masuk ke dia tuh besar gitu ya, kayak kalau itu berjudi kayaknya. Kayak gitu kayak berjudi deh, kamu taruhannya kecil abis itu dapetnya besar, kayak berjudi ya. Tapi selama kita punya 2 tangan ya, kemudian masih bersemangat untuk berusaha gitu ya, kenapa tidak melihat peluang ini gitu. Tapi recehan gitu misalnya, loh dari recehan-recehan itu akan tercipta money system, karena aplikasi ini aplikasi yang sama seperti fungsinya MLM. Kamu mau jadi punya money systemnya, kamu mesti jadi distributor, nah merekrut travel agent atau express di bawahnya gitu. Jadi kalau misalkan mau melakukan langkah yang gitu ya, jangan tanggung-tanggung, harus berani, nggak boleh enggak. Sekali lagi, mindset entrepreneur itu adalah basic dari segala usaha atau pekerjaan apapun.